Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita malam ini masuk ke pembahasan mengenai prinsip dari usability. Oke, subtopik malam ini yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip dari usability. Kedua, mengetahui kemampuan manusia yang baik dengan yang buruk. Kemudian, kapasitas manusia. Oke, kita harus mengenal dulu nih, usability itu berasal dari kata usable, yang secara umum itu artinya dapat digunakan dengan baik. Nah, maksudnya di sini adalah sesuatu dapat dikatakan berguna atau baik atau berguna dengan baik apabila kegagalan dalam penggunaannya itu dapat dihilangkan atau diminimalkan serta memberi manfaat dan kepuasan kepada pengguna. Entah itu produk ya ataupun sistem. Nah, di sini usability itu didefinisikan sebagai ukuran kualitas pengalaman dari si pengguna ketika dia berinteraksi dengan dengan produk atau sistem. Apakah itu situs web kah, atau aplikasi perangkat lunak kah, ataupun teknologi bergerak dan ataupun juga peralatan-peralatan lain yang dioperasikan langsung oleh si pengguna atau user tadi. Nah, prinsip pertamanya di sini adalah ini learnability. Nah, ini merupakan sebuah kemudahan bagi pengguna baru untuk dapat menggunakan sistem secara efektif dan untuk mencapai kinerja yang paling optimal. Jadi nih ya, intinya itu learnability ini yang jelas apabila nih contoh seperti misalkan aplikasi perangkat lunak itu bisa cepat dipahami, ilmunya dapat diserap oleh pengguna. Jadi semakin baik kemampuan dalam belajar suatu aplikasi, maka semakin sedikit juga nih pelatihan dan waktu yang dibutuhkan oleh si pengguna untuk menggunakan sistem tersebut. Di sini yang pertama yang jelas dengan adanya kemudahan learnability ini untuk mengurangi waktu dan biaya dalam pelajari sebuah sistem, karena tadi semakin mudah ya untuk diserap oleh pengguna ilmunya. Kemudian memungkinkan latihan yang lebih fleksibel bagi pengguna. Jadi pengguna dapat menjadi lebih efektif dengan cepat karena tadi semakin mudah sistem yang digunakan, maka akan semakin memudahkan si pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Lalu apa aja sih prinsip-prinsip yang mempengaruhi tingkat learnability ini? Yang pertama itu adalah predictability. Nah, di sini pengetahuan pengguna mengenai interaksi yang telah dilakukannya itu cukup untuk memprediksi hasil dari interaksi yang dilakukan berikutnya. Jadi dia lebih memprediksi lagi nih apa sih dalam penggunaan sistem yang telah digunakan. Yang kedua, pengetahuan pengguna mengenai operasi berikutnya yang dapat dikerjakan atau operation visibility. Kemudian ada feedback di sini. Seberapa jauh sih pengguna mengetahui akibat dari suatu interaksi? Nah, maksud dari feedback di sini adalah bagaimana sih sistem ini dapat memberikan respon terhadap setiap action ya, setiap apa yang dilakukan oleh si pengguna. Misal nih, apabila misalkan si pengguna ini mendrag sebuah gambar, maka sistem itu nantinya akan menggeser ke halaman
ke halaman yang ingin dia taruh gambar tersebut, misalkan di web atau di halaman selanjutnya. Itu yang dimaksud oleh si feedback ini. Lalu pada familiarity, ini merupakan korelasi antara pengetahuan pengguna yang telah dimiliki dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggunakan model interaksi. Jadi pada prinsip ini, pada familiarity ini, dia merupakan dari pengalaman ataupun pengetahuan oleh si pengguna dalam penggunaan domain yang berbasis komputer. Nah, mungkin kita masih bertanya-tanya nih, apakah ada batasan pada prinsip ini. Nah, prinsip ini yang jelas dia dapat membantu pengguna untuk menambah pengetahuan tentang salah satu aspek dari UI. Atau user interface ya. Kemudian generalizability. Nah, pada generalizability ini dia lebih memperluas pengetahuan pengguna dalam interaksi tertentu. Nah, untuk digunakan ke dalam sistem yang baru atau generalisasi. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh biasanya itu ada standarnya atau dengan panduan. Kemudian konsistensi. Nah, ini mirip dengan perilaku input output yang dibangkitkan dari situasi yang hampir sama atau tujuan dari suatu pekerjaan. Nah, jadi yang jelas semua yang yang berhubungan dengan learnability mempengaruhi tingkat learnability itu yang jelas semakin mudah tugas atau semakin mudah sistem ya yang diselesaikan ataupun dikerjakan, ataupun seminimal mungkin tahapan dikerjakan itu untuk membantu pengguna dalam mencapai tujuan. Oke, kita lanjut lagi ke flexibility. Nah, pada flexibility ini dia lebih fleksibel, di mana variasi cara ataupun model bagi pengguna dan sistem dalam bertukar informasi. Nah, ini memungkinkan untuk melakukan reorganisasi tugas maupun bisnis. Jadi flexibility ini dia dianggap sudah memenuhi usability. Jadi Jadi diharapkan flexibility ini itu dapat dioperasikan dengan prosedur-prosedur yang tidak kaku, karena dia tadi fleksibel. Jadi sebuah sistem yang dianggap memenuhi standar itu apabila memenuhi ini prinsip-prinsip yang seperti dialog inisiatif. Nah, dialog ini susah sekali yang ngomongnya. Jadi dialog inisiatif ini. Ya, itulah. Nah, jadi ini merupakan kebebasan dari sistem dalam menentukan kendala pada input yang digunakan. Contoh nih, misalkan ada kotak dialog penyimpanan dokumen. Nah, di situ kan terdapat tombol nih untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. Nah, ini dialog inisiatif. Kemudian ada multithreading. Nah, di sini dia memiliki kemampuan sistem untuk maksudnya di sini kemampuan sistem. Nah, untuk mendukung interaksi pengguna
dalam melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Jadi pengguna itu dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain walaupun masih ada proses yang lain sedang berjalan. Nah, itu multithreading. Lalu ada task migrability. Nah, ini merupakan pemberian tanggung jawab eksekusi suatu tugas antara user dan sistem. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan migrasi baik itu berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Nih contoh, misalkan ada sebuah proses yang dapat diedit ya di aplikasi word processor. Nah, ini task migrability namanya. Kemudian ada substitutivity. Ini memungkinkan nilai input dan output yang sama untuk disubstitusikan satu sama lain. Contohnya nih, misalkan seperti penyediaan shortcut. Nah, itu substitutivity. Kemudian ada customizability. Nah, ini tingkat modifikasi antarmuka oleh pengguna atau sistem. Nah, ini desainnya ini dapat dimodifikasi oleh pengguna atau disesuaikan dengan tujuan utamanya masing-masing ya. Jadi misalkan contohnya nih, misalkan pengaturan toolbar ataupun letak-letak icon. Kemudian lanjut ke prinsip effectiveness. Ya, keefektifan lah ya. Nah, ini merupakan tingkat dukungan yang disediakan bagi pengguna untuk pengguna dalam mencapai tujuannya dengan sukses dan memberikan penilaian tingkah laku yang diarahkan oleh suatu tujuan dan memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas penggunanya. Jadi yang jelas di sini itu keefektifan ini ya, effectiveness ini lebih ke kehandalan atau kemampuan dari sebuah sistem untuk mencapai tujuan, khususnya itu apa sih yang diinginkan oleh pengguna. Nah, ini. Nah, adapun prinsip yang mempengaruhi tingkat effectiveness ini ada observability, yaitu ini kemampuan pengguna untuk mengevaluasi status internal dari sistem berdasarkan representasi yang dirasakan. Jadi di sini pengguna itu dapat melakukan observasi pendahuluan dulu sebelum dia benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. Kemudian ada recoverability. Nah, ini kemampuan pengguna untuk melakukan koreksi terhadap aksi yang dilakukan pada saat terjadi adanya kesalahan. Lalu ada responsiveness. Di sini bagaimana pengguna merasakan tingkat komunikasi dengan sistem. Nah, berarti di sini sistem mampu menerima tindakan pengguna itu dengan stabil. Lalu ada task conformance. Di sini merupakan tingkat seberapa jauh sih layanan sistem dalam mendukung seluruh pekerjaan si pengguna. Jadi lebih ke kenyamanan pengguna dalam melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Yang jelas terdapat dalam sistem yang dianggap sudah cukup handal di sini. Yang perlu diketahui di sini adalah apakah seluruh pekerjaan pengguna itu didukung oleh sistem. Yang kedua, kecocokan antara pekerjaan yang dimengerti oleh pengguna dan yang didukung oleh sistem. Nah, ini yang harus diketahui ya. Lanjut kita ke kemampuan manusia yang baik versus yang buruk. Nah, atau bisa disebut dengan human abilities.
Ini merupakan kemampuan seorang manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya di dalam dirinya. Jadi yang jelas seseorang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang tidak kita ketahui. Nah, human abilities ini baik ataupun buruk, dia memiliki dua perbedaan. Yang pertama ini kita ke yang baik dulu ya. Yang pertama di sini adalah durasi LTM tidak terbatas dan kompleks, atau di sini long term memory. LTM di sini adalah long term memory. Masih ingat kan waktu pertemuan pertama kemarin sudah Ibu jelaskan short term memory itu apa, long term memory itu apa. Nah, kemudian yang kedua di sini ada kapasitas long term memory tidak terbatas. Nah, kapasitasnya itu luas. Ketiga, Ketiga, mekanisme konsentrasi powerful. Berarti di sini konsentrasinya itu kuat ya. Kemudian keempat, kemampuan memahami itu tinggi. Terakhir, pengenalan pola pikir powerful atau pola pikirnya juga kuat. Nah, lanjut ke yang buruk lagi. Nah, di sini akses yang tidak dapat diandalkan pada STM atau short term memory. Ingatan pendek ya. Kemudian durasinya itu terbatas pada yang short term memory ini. Prosesnya juga lambat. Kemudian kapasitasnya juga terbatas dan proses cenderung salah. Ini perbedaan antara baik dan buruk si pengguna. Kita lanjut ke kapasitas manusia atau human capability. Nah, kapasitas manusia di sini dia berhubungan dengan sistem motor. Nah, itu merupakan pengolah informasi yang diterima oleh alat indera yang menangkap sinyal dan mentransmisikannya ke processing unit di otak dengan tempat penyimpanan, dan hasil dari proses itu berupa output respon. Nah, kapasitas yang dimiliki oleh manusia ini untuk menerima inputan dan menghasilkan output yang terbatas. Nah, ketika kapasitas manusia ini memproses informasi itu sudah penuh dan kelebihan beban informasi, nah itu dapat menyebabkan berkurangnya laju respon yang akan dikeluarkan. Nah, jadi human capabilities ini itu perlu diperhatikan karena dari sini desain yang lebih baik didapatkan. Nah, human capability ini kan dia dibagi menjadi 3 di sini. Ada mata, telinga, dan kulit. Nah, mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, dan kulit untuk peraba. Nah, pada penglihatan ini, itu fungsinya yang jelas untuk melihat, dan di dalam panca indera mata kita ini itu terdapat 2 tahap konsep penglihatan. Baik itu penerimaan stimulus dari luar secara fisik ya, dan pemrosesan secara interpretasi dari stimulus tersebut. Kemudian ada telinga di sini. Nah, telinga ini yang jelas lah ya, ini panca indera untuk digunakan mendengar. Nah, sistem yang terdapat pada telinga itu memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mengumpulkan informasi-informasi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kulit untuk peraba ya. Nah, ini untuk melakukan sentuhan, di mana manusia itu menerima stimuli itu melalui kulit. Jadi kulit ini dia memiliki ada berapa sensor tuh ya? Ada, kalau nggak salah itu ada 3 sensor penerima ya.
seperti seperti termometer, apa sih namanya ya, termometer, termoseptor ya, termoseptor. Nah, ini yang merespon panas ataupun dingin. Kemudian ada yang merespon tekanan dan merespon apa ya, misalkan seperti yang merespon pada tekanan, misalkan kita mengetik sebuah keyboard ya. Nah, itu dikaitkan misalkan dengan posisi-posisi bentuk tombolnya itu. Nah, itu responnya. Oke, sampai sini jika ada yang ditanyakan silahkan diskusikan di grup ataupun japri ibu, boleh aja. Memang lebih bagusnya jika kalian mendiskusikannya di dalam grup ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ibaratnya ya mungkin ada yang segan ya untuk bertanya, ada teman lain yang mewakili untuk bertanya ataupun diskusi, ya silahkan kita diskusi aja di sana ya. Oke, cukup sekian materi ibu hari ini, semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.